Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kepada para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Pertama yang harus kita syukuri adalah nikmat iman, yang mana dengan iman ini kita ingin hidup dan juga diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Pertanyaannya adalah, akankah di akhir hayat kita kelak kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka seharusnya kita sebagai seorang hamba yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, untuk beribadah kepadaku. Maka tidaklah kita hidup di dunia melainkan tugas kita adalah beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Sehingga kita tahu bahwa memang di dunia ini tidak ada yang kita kejar, tidak ada yang kita cari mati-matian, lalu kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Karena hakikat dunia adalah kita akan meninggalkannya, lalu kita akan menuju ke alam yang akhirat, alam yang kekal di sana. Maka ketika kita hidup dengan bertakwa kepada Allah, kita sujud kepada Allah, kita sholat kepada Allah, kita berpuasa di bulan Ramadan, membiasakan lisan-lisan kita untuk berzikir kepada Allah, membiasakan lisan-lisan kita untuk menyebut asma Allah, maka insya Allah di akhir hayat kita akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena sungguh banyak hari ini orang yang melupakan akhirat. Mereka hidup seakan-akan hidup selamanya. Mereka bekerja siang dan malam, meninggalkan semua, meninggalkan ibadah-ibadah wajib. Banyak hari ini di bulan Ramadan orang-orang yang tidak berpuasa. Mereka lupa bahwa kelak mereka akan menuju alam akhirat. Ketika di alam kubur mereka akan bertemu dengan malaikat mungkar nakir yang akan memberikan pertanyaan kepada mereka, "Man rabbuka? Man nabiyuka? Man dinuka?" Maka kalau kita tidak mempersiapkan mulai dari sekarang, maka mustahil. Wis gampang, wis bener. Apa jari bedo nggak bisa? Karena orang yang sudah di alam kubur nggak bisa kembali Bapak Ibu sekalian. Dan sampai sekarang saya tidak pernah tahu ada orang yang meninggal pulang. Assalamualaikum Dik, loh Pak kok langsung panas deh, kok nggak kerasan Mas? Tidak ada. Ini menunjukkan apa? Kalau orang sudah wafat dia menuju alam kubur, sudah nggak ada lagi yang dia bisa harapkan kecuali amal soleh yang dulu dia lakukan selama di dunia. Saat itu dia akan merasakan, lah yo, disi aku lapo gak sholat, lapo aku disi gak poso Ramadan, lapo gak sodako. Dia akan merasakan. Tapi apa yang dia kehendaki untuk kembali kepada dunia? Nggak bisa. Kok enak? Tidak bisa. Maka iman ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Maka tolak ukur kita sekarang ini bukan masalah dunia. Tidak apa-apa dengan tidak punya Pajero, tidak punya Alfa,
tidak punya sawah, tidak punya rumah tinggal, itu nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan tidak Allah berikan kenikmatan berupa iman yang Allah tancapkan di dalam hati jenengan, itu yang masalah. Betapa banyak hari ini kalau jenengan lihat orang-orang yang bergelimang harta, belum Allah bukakan hatinya untuk bertakwa, beribadah kepada Allah. Mereka lalai daripada beribadah kepada Allah. Maka apa yang dia usahakan dulu ketika di dunia, hartanya itu tidak akan bermanfaat kelak. Karena yang akan membersamainya di akhirat nanti adalah amal soleh, amal ibadahnya, dan juga 3 hal yang akan menjadi pahala jariah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seseorang itu meninggal, maka terputus amal ibadahnya kecuali 3. Pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jenengan. Maka jenengan ampun menjadi wong sing pelit, sing bakhil. Jangan menjadi orang yang pelit, jangan menjadi orang yang bakhil. Infakkan harta jenengan. Apa yang Allah berikan kepada jenengan, kembalikan di jalan Allah. Sebagaimana Nabi SAW juga belum mengatakan, al-jahilu sakhiyun ahabbu ilallah min abidin bakhilin. Orang yang bodoh tapi dermawan itu lebih Allah cintai daripada orang ahli ibadah yang dia itu medit bakhil. Makanya kalau kita melihat ada orang bakhil di sekeliling kita, itu dia sopo, sing digawe panutan itu sopo. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika mengembalakan kambing domba-domba beliau di sebuah bukit, ada salah seorang kepala suku atau kepala kabilah belum masuk Islam, masih dalam keadaan kafir, datang kepada Nabi, "Wahai Muhammad, aku minta kambing." Rasulullah SAW menghadiahkan semua kambingnya untuk kepala suku tadi, kepala kabilah tadi, yang dengan itu kepala kabilah tadi kembali ke kabilahnya, sukunya, mengatakan Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad tidak mungkin manusia biasa. Karena mohon maaf Pak, jangankan kita saja, jangankan kalau punya kambing 20, jangankan minta 1, minta ekornya saja belum tentu dikasih. Waduh, sama deket yang satu minta 1 kambing, waduh, emang nih kambing siji kan digawe tuku beras ya romulan. Yang mental kita memang seperti ini. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Maka telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, dan Allah di sini berfirman menggunakan fi'il madhi. Qad itu maknanya adalah litauhid, ketika dia masuk di dalam fi'il madhi. Tapi ketika dia masuk dalam fi'il mudhari, maknanya adalah ditaklil, artinya kadang-kadang. Makanya Allah tidak berfirman laqad yakunu, karena Allah berfirman dengan laqad yakunu berarti kadang-kadang Rasulullah bisa kita jadikan panutan, kadang-kadang tak bisa. Tapi kalau Allah berfirman laqad kana lakum, maknanya adalah semua yang Rasulullah SAW melakukan, mulai dari beliau bangun sampai tidur lagi, jalannya beliau, tata bicaranya beliau, senyumnya beliau, subhanallah, itu adalah uswatun hasanah, itu adalah contoh. Tidak pernah ada riwayat Nabi SAW bakhil, tidak ada. Makanya yang harus kita tiru dari beliau adalah kedermawanan kita. Maka ketika kita melihat bahwa Islam itu memang harus membawa sebuah manfaat, makanya jangan sampai jenengan kok uang muslim yang Islam apalagi sudah sholat berjamaah di masjid. Seharusnya jenengan menjadi orang yang paling bermanfaat di sekeliling jenengan, minimal berakhlak mulia. Pak, ini kan dosi ada tetangga kita yang mulai bulan kemarin kayaknya di PHK. Oh enggak apa-apa, ayo kita urunan berapa? 100.000 kasih ke rumahnya beras.
kasih minyak, kasih apa, begitu Pak. Kita harus menjadi umat Islam yang Islam temenan Pak. Karena dulu ketika ada Rasulullah, ketika ada para sahabat bertanya Islam, yang mensyiarkan Islam itu mereka, Rasulullah dan para sahabat. Sekarang Pak, tidak ada, Rasulullah SAW sudah wafat, para sahabat sudah wafat, para tabi'in sudah wafat. Sekarang kita yang menjadi duta Islam, yang dengan kita syiar Islam itu semakin luas dan berkembang, sehingga orang melihat gue ini Islam temenan, yang ini Islam. Minimal kalau kita tidak bisa memberikan manfaat berupa apa kita, akhlak kita, adab kita yang kita kedepankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya sopan, kekuatan pintar, Islam begitu. Jangan sampai ketika seseorang sudah mulai bagus Islamnya, mulai sholat berjamaah, lalu akhlaknya semakin. Assalamualaikum. Ya apa sih? Gak apa-apa, disalami kok menengahi. Wah, gak beres. Akhirnya kena itu Islamnya. Lah mosok Islam ini gila. Sehingga kita ini makanya harus bisa menjadi orang itu yang dengan kita Islam itu semakin berjaya, Islam itu semakin dekat. Karena sebenarnya banyak PR kita Pak, di dalam masalah dakwah, di dalam masalah-masalah yang kita harus bersama. Sangat disayangkan sekali kalau kita hanya berbeda masalah sir dan jahar di dalam bacaan basmalah, berbeda di dalam qunut subuh atau tidak, berbeda di dalam penentuan awal Ramadan, hisab atau ru'yatul hilal. Lalu kita berpecah belah, enggak sopo-sopoan. Niku subhanallah ajaran sinten. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya wong mukmin itu bersaudara. Lu dulu tuh apakah para sahabat enggak berbeda pendapat? Berbeda pendapat, Pak. Jangan jangan salah. Para sahabat itu berbeda pendapat. Bahkan para sahabat yang diutus ke Bani Quraidah, janganlah kalian sholat asar melainkan di Bani Quraidah. Sebagian sahabat karena waktu asar mau habis sholat di jalan, sebagian sahabat itu terus melanjutkan karena perintah dari Kanjeng Nabi harus sholat asar di Bani Quraidah. Bani Quraidah itu adalah salah satu kabilahnya Yahudi di waktu itu. Ketika mereka kembali kepada Rasulullah dilaporkan, ya Rasulullah, sebagian kami sholat di jalan karena waktu asar mau habis, sebagian kami sholat di Bani Quraidah. Rasulullah tidak tersentuh, tidak menyalahkan. Maknanya apa? Maknanya perbedaan pendapat yang termasuk di dalam ru'yah itu memang sesuatu yang lazim terjadi di antara umat muslim. Maka jangan sampai jangan tertipu dengan slogan-slogan kalau berbeda berarti tidak sesuai sunnah atau tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Jangan begitu Pak. Karena setiap permasalahan harus kita bagi menjadi dua masalah. Pertama, masalah qat'iyah. Masalah qat'iyah ini tidak boleh kita berbeda pendapat, nggak boleh. Contoh, haramnya khinzir atau babi haram banget. Zat ini haram. Terus ada yang berpendapat, gua aliran apa, aliran listrik, gua aliran apa, berpendapat babi itu tidak haram. Pokok masaknya kudu enak misalnya, enggak haram babi dimasak. Pokok masaknya kudu enak. Sampean ngomong ini dari sapa? Ya pokok dari babi sesat ini tidak boleh. Tapi kalau perbedaan kita, perbedaan yang masalah furu'iyah istihadiyah. Kanjeng Nabi dulu tuh istilahnya jahal atau sir. Pernah Kanjeng Nabi itu jahal? Dalam riwayat lain pernah sir. Nabi itu zikirnya jahal atau sir? Dalam riwayat lain pernah jahal. Di dalam riwayat lain pernah sir. Oh, ya wis. Jadi sehingga kita bertemu itu enak. Saudara-saudara kita yang berbeda ormas dengan kita. Pak, ini NU butuh dana kayak bangun masjid. Muhammadiyah dua ya, nanti Muhammadiyah itu di Google. Sing paling suki ormas Indonesia loh. Baru maksiat beres, nggih. Ketika Muhammadiyah membutuhkan, sampaikan. Waduh, mau aku turun ke masjid, kuwi aku butuh akeh. Mereka pekerjaan itu karena siap
Jamaahku wong kamu tak kerahno. Masya Allah. Ketika begini Pak, aduh, Islam yang begini tidak pantas kita menyesatkan saudara kita dalam masalah buruk yang istihadiyah. Nah di sini Pak, kita harus berlapang dada, harus dewasa menyikapi perbedaan pendapat yang ada di antara umat muslim, dan kita juga harus menjadi penengah di antara mereka. Fa'aslihu baina akhwaikum. Jadilah Islam itu apa? Yang memperbaiki hubungan di antara orang-orang muslim, ya, orang-orang muslim. Jangan sampai malah merasa merasa. Pak di sini kunut enggak sempurna, enggak usah. Bagus yang kunut itu bid'ah, ojo dikumpuli men. Wis ojo dikumpuli, ojo disopong oleh perlu oleh lewat masjid barang ono waktu ini bahaya. Enggak boleh begini. Walaupun kadang-kadang saya menyampaikan ini itu kadang-kadang juga dianggap wah Ustaz syubhatmu. Saya tidak apa-apa kalau bapak syubhat, syubhat tidak apa. Yang penting saya menyampaikan kebenaran. Begitu saya tidak ada urusan saya itu dianggap ustaz apapun, nggak ada ustaz sunnah, ustaz wajib, ustaz makruh apa, tidak apa. Saya hanya ingin apa? Umat muslim itu bersatu di dalam perkara-perkara yang kita memang harus bersatu di sana. Tapi kalau perkara usul, perkara qat'i yang seperti saya jelaskan tadi, oh, tidak ada. Tidak ada. Ada pendapat boleh menikah lebih dari 4-10, sesat ini. Sesat kita sesatkan. Ada pendapat yang mengatakan sholat nggak wajib 5 waktu, cuma 3 waktu. Sesat jelas kita. Tetapi kalau dalam lingkup yang sifatnya ya istihadiyah, itu tadi kita kembalikan bahwa untuk apa kita gontok-gontokan perkara yang sudah dibahas dulu oleh para imam mazhab yang sudah selesai permasalahannya. Hanya kita ikut yang mana, itu saja selesai. Saling mencintai, saling memberikan manfaat. Karena nggak ada gunanya di tengah gempuran saat ini. Saya itu punya lahan dakwah di Malang Selatan. Saya mulai 2016 dulu. Sebelum saya berangkat ke Yaman itu saya sudah punya lahan binaan di Malang Selatan sampai sekarang. Itu Pak di sana. Mohon maaf. Umat muslim itu tiap hari coba dicek di sana berapa kristenisasi yang ada di sana. Secara ekonomi yang menengah ke bawah dan sebagainya, coba dicek berapa kemurmatan setiap bulan itu dicek. Dan kita tidak bersatu, Pak. Makanya kita terlalu kalah dengan mereka. Mereka itu ada sekte-sektenya. Tapi kalau masalah dakwah, masalah pemurtadan kristenisasi itu mereka bersatu, nggak ada. Kita tidak, kadang-kadang kita ini masih bikin masjid saja masih ada perbedaan pendapat. Tapi masjid ini kurang apa enggak ya? Masjidnya kurang, waduh, guys, liangnya ya seperti itu. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena dulu Pak, jihad kita di zaman Rasulullah SAW, jihadnya para orang-orang muslim itu mengangkat senjata. Tapi di zaman ini tidak Pak, jihad kita itu lebih kepada permasalahan-permasalahan yang memang kontemporer, yang wakil yang ada di depan kita. Bagaimana saudara-saudara kita kok bisa di Malang Selatan itu mereka ada yang nggak makan, kok bisa mereka ini kok dikasih Indomie, kok pindah agama dan sebagainya. Belum permasalahan di Palestina, di Al-Quds, banyak permasalahan kita sekarang. Makanya ibarat lidi, kalau satu lidi itu gampang dipatahkan, kalau 200 lidi ya sudah dipatahkan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bisa mengambil hikmah bahwa memang pada hal yang harus kita lakukan sebagai umat muslim, dan juga mulai sekarang kita persiapkan anak-anak kita menjadi generasi penerus ulama. Ya, kelak anak-anak kita lah yang akan meneruskan perjuangan dakwah kita. Kelak anak-anak kita lah yang akan menjadi khotib Jumat di sini. Kelak anak-anak kita yang akan menjadi imam di sini. Kelak anak-anak kita lah yang akan mengemban perjuangan dakwah. Pengajian rutin Senin sampai Minggu, anaknya Pak Joko, anaknya Pak Sutris, anaknya barangkali, tapi anak-anak kita sendiri, sehingga kita punya kebanggaan bahwa kita telah berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang meneruskan perjuangan dakwah kita.
Selama anak-anak kita tidak menjadi penerus perjuangan dakwah kita di masjid ini, maka kita belum dikatakan sukses. Kalau misalnya ada mubalik tanya misalnya, Ustaz ada jadwal, mohon maaf, anak-anak kita sudah semua yang isi, mulai dari Senin sampai Jumat, mulai Idul Fitri, Idul Adha, mulai dan sebagainya, sehingga kita sukses. Tetapi harus ada proyek jangka panjang yang perlu betul-betul kita serius. Ini Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa menjadi motivasi buat jenengan bahwa kalau tidak anak jenengan yang akan kelak meneruskan perjuangan ini siapa? Di tengah gempuran hari ini sih bantengan sih waduh sembarang kali. Loh iya Pak, kenapa jenengan cek di YouTube gitu atau di Google untuk anak usia SD, SMP, SMA itu yang hamil di luar nikah atau mendapatkan apa itu surat untuk boleh menikah di usia yang belum mencapai 17 tahun, itu jenengan lihat berapa? Kabupaten Malang itu tertinggi. Kabupaten Malang itu tertinggi loh sekalian. Juara. Ini pertanyaannya, kita ini nggak dakwah, apa kita sudah dakwah tapi tidak ada masalahnya untuk umat? Nah, makanya ketika kita tahu bahwa PR kita sangat banyak, maka kita harus wajib bersatu padu. Karena nggak bisa kita selesaikan semua dengan ormas kita sendiri, juga tidak bisa. Maka kita harus juga bersatu umat Muslim secara umum di dalam kemaslahatan mukminin ya. Nanti kalau masalah yang lain-lain sih, wayahe bahas rukyatul hilal apa hisab sik ono wayahe dhewe sik urgen. Saiki kudu apa carane umat Muslim nang masjid, ya apa carane umat Muslim iki akeh sing pengangguran tercukupi ekonominya. Nah begini Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa memang hidup kita wakafkan untuk berjuang di jalan Allah sampai kapan? Sampai mati. Allah berfirman, innallaha yansurukum wa yuthabbit qadamakum. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Dan kita sangat butuh pertolongan Allah Bapak Ibu sekalian, terlebih nanti di akhirat. Ketika itu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Dan perjuangan kita di jalan Allah kelak kita harapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibayar, diganjar dengan ganjaran setimpal. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله لإيلاف قريش إيلاف
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.